Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam harmoni. Baik, perkenalkan saya Putu Dinda Serawan dengan NIM akhir 1169 nomor 18. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi penggabungan usaha. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama terkait perluasan usaha melalui penggabungan usaha, bentuk-bentuk umum penggabungan usaha, konsep akuntansi untuk penggabungan usaha, akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian, kontroversi goodwill, akuntansi internasional untuk goodwill, akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya, pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan, amortisasi versus non-amortisasi, dan yang terakhir persyaratan pengungkapan. Baik, kita masuk materi yang pertama yaitu perluasan usaha melalui penggabungan usaha. Penggabungan usaha merupakan salah satu bentuk perluasan usaha eksternal dengan melakukan kerjasama antar entitas dengan tujuan meningkatkan profitabilitas. Di mana terdapat 5 kelebihan. Yang pertama ada keunggulan biaya, yaitu dengan meminimalkan biaya dalam memperoleh fasilitas. Yang kedua, memperkecil keterlambatan operasi. Dengan adanya tambahan fasilitas dari kerjasama dapat meningkatkan efektivitas operasi. Selanjutnya itu menghindari pengambil alihan yang dimana sering terjadi pada perusahaan kecil. Kemudian adanya akuisisi aktiva tak terwujud, yaitu penggabungan usaha juga melibatkan sumber daya tidak terwujud seperti hak paten dan riset. Dan terakhir adalah memperoleh keuntungan pajak, di mana mendapat keuntungan pajak atas pendapatan pribadi dan pajak real estate. Selanjutnya itu bentuk-bentuk umum penggabungan usaha. Yang pertama ada merger, yaitu penggabungan usaha di mana hanya akan ada satu perusahaan yang bertahan dan perusahaan lainnya dibubarkan. Seperti contoh pada gambar. Selanjutnya konsolidasi, yaitu penggabungan usaha yang di mana seluruh perusahaan yang bergabung dibubarkan dan membentuk satu perusahaan baru, yang di mana perusahaan A dan perusahaan B bergabung bentuk perusahaan C. Yang terakhir yaitu akuisisi, di mana penggabungan usaha perusahaan yang memiliki mayoritas saham dari perusahaan lain dan memperoleh hak kendali. Beri contoh seperti perusahaan A dan perusahaan B bekerjasama membentuk perusahaan AB, namun di mana perusahaan A lebih memiliki hak kendali daripada perusahaan B karena memiliki saham yang lebih besar. Selanjutnya yaitu terkait pada konsep akuntansi untuk penggabungan usaha. Yaitu terkait konsepnya yaitu akuntansi untuk penggabungan usaha merupakan suatu area yang kompleks dan kontroversial dengan melibatkan transaksi keuangan yang cukup besar dan beberapa aspek lainnya. Di mana terdapat dua jenis metode. Yang pertama metode penyatuan kepemilikan, diantaranya menggunakan nilai buku historis, kepemilikan tidak berubah, tidak ada goodwill, tanpa beban amortisasi, dan profit tinggi. Selanjutnya itu metode pembelian, di mana di dalamnya terdapat ciri yaitu menggunakan nilai wajar, adanya perubahan kepemilikan, timbul goodwill, terdapat beban amortisasi, serta profit yang rendah. Namun pada tanggal 30 Juni 2001, dalam FASB Statement nomor 141, yaitu mengeliminasi metode akuntansi penyadapan kepemilikan, dan setelah tanggal tersebut diganti dengan metode pembelian. Selanjutnya materi akuntansi untuk penggabungan usaha menurut metode pembelian, di mana adapun cirinya yaitu menentukan nilai wajar akibat terwujud dan tidak terwujud. Penentuan nilai wajar dilakukan tanpa memperhatikan apakah tersebut dicatat. Kemudian masukkan biaya langsung penggabungan. Selanjutnya biaya non langsung hanya sebagai pengurangan modal setoran. Yang kelima itu membandingkan antara nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang keenam itu hasil perbandingan antara nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih dialokasikan sebagai goodwill. Selanjutnya terbentuk goodwill positif apabila nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih. Yang ke-7 terbentuknya goodwill negatif apabila nilai investasi lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih.
Selanjutnya goodwill positif dialokasikan pada posisi aktiva secara penuh. Selanjutnya goodwill negatif dibebankan ke aktiva tidak lancar sebagai sebesar proporsinya. Selanjutnya itu terkait pengakuan dan pengukuran aktiva tidak berwujud selain goodwill. Di mana dalam APB opini nomor 16, perusahaan mengakui setiap aktiva tidak berwujud yang dapat didefinisikan dan diberi nama dengan syarat harus memenuhi baik kriteria keterpisahan maupun kriteria hukum kontraktual. Selanjutnya terkait dalam FASB, yaitu aktiva tidak terwujud sebagai aktiva lancar atau tidak lancar, yang dimana tidak termasuk instrumen keuangan yang tidak memiliki wujud atau substansi fisik. Namun, terdapat pada setiap aktiva tidak terwujud yang tidak dapat didefinisikan harus dimasukkan ke dalam goodwill. Selanjutnya yaitu terkait pembayaran kontingensi dalam penggabungan usaha dengan metode pembelian. Dalam konsepnya yaitu penggabungan usaha dengan metode pembelian memberikan pembayaran tambahan kepada pemegang saham sebelum diakuisisi tergantung pada transaksi. Yang dimana dalam FASB Statement nomor 141 paragraf 25-27 memberikan pedoman akuntansi untuk pembayaran kontingent dan penggabungan usaha dengan metode pembelian. Dalam pembayaran kontingen yang dapat ditentukan pada tanggal akuisisi dicatat sebagai bagian dari pembayaran dari biaya penggabungan. Yang dimana apabila kontingensi melibatkan tingkat laba di masa depan, maka dinilai pasar wajar dari pembayaran ditentukan sebagai biaya tambahan dalam perusahaan yang diakuisisi. Sedangkan apabila kontingensi didasari atas harga sekuritas, maka biaya yang dicatat pada perusahaan yang diakuisisi tidak berubah. Selanjutnya terkait implementasi kasus, yang dimana kasus 1, BioLevered Corporation memperoleh aktiva bersih Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban Construct pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajahnya adalah sebagai berikut, yaitu pada tabel. Dalam kasus tersebut didapatkan soal yaitu BioLevered Corporation membayar 400.000 dengan menerbitkan 500 lembar saham biasa dengan nominal $10 per saham dan nilai pasar $20 per saham. Untuk memperoleh aktiva bersih, yaitu bersih compression, diminta yaitu buatlah jurnal penggabungan usaha pada tanggal 28 Desember 2017. Yang kedua, bagaimana hasil analisisnya. Yang ketiga, susunlah neraca BioLevered Corporation setelah penggabungan usaha. Pembahasan itu dalam yang pertama, investasi dalam Construct Corporation itu sebesar 1.400.000, kemudian kasnya yaitu sebesar 400.000, sahamnya sebesar 500.000, tambahan modal disetor sebesar 500.000. Untuk mencatat penerbitan 50 lembar saham biasanya nominal $10 ditambah kas $400 dalam penggabungan usaha menurut metode pembelian dengan Construct Corporation. Yang B, hasil analisis penggabungan usaha BioLevered Corporation adalah yang pertama, dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih Construct Corporation, yaitu nilai investasi sebesar $1.400.000, nilai wajar aktiva bersihnya sebesar $1.200.000, sehingga dapat perbandingan atau selisih sebesar $200.000. Yang kedua, hasil perbandingan sebesar $200.000 tersebut dapat disimpulkan sebagai goodwill, yang dimana akan membentuk goodwill positif karena nilai investasi lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih. Kasus yang kedua yaitu terkait BioLevered Corporation memperoleh aktiva bersih dari Construct Company melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2018, ini mana aktiva
dan kewajiban Kostat pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya adalah sebagai berikut. Itu pada tabel. Setelah menyimak tabel, selanjutnya diperoleh pertanyaan, yaitu Boulevard Corporation menerbitkan 40.000 lembar saham biasa dengan nominal $10 per saham dan nilai pasar $20 per saham, dan juga memberikan wesel bayar berjangka 5 tahun, bunga 10% senilai $200 untuk memperoleh aktiva bersih Convert Corporation. Yang diminta adalah buatlah jurnal pada tanggal 28 Desember 2018. Yang kedua, hasil analisisnya sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga adalah susunlah neraca Boulevard Corporation setelah pengakuan saham. Pembahasan yaitu dalam jurnal didapat investasi dalam Convert Corporation itu sebesar 1 juta, saham biasa sebesar 400.000, tambah modal sebesar 400.000, dan wesel bayar 10% dalam 5 tahun sebesar 200.000. Untuk mencatat penerbitan 40.000 lembar saham biasa ditambah wesel bayar dan penggabungan usaha untuk metode pembelian, maka didapat yaitu terkait yang B, yaitu hasil analisis penggabungan usaha, di mana dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih yang dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, nilai investasi dalam Consult Corporation sebesar $1 juta. Nilai wajar aktiva bersih sebesar $1.200.000. Dan terakhir adalah hasil perbandingannya sebesar $200.000. Dan di mana hasil perbandingan sebesar itu dapat disimpulkan sebagai goodwill. Dan apakah goodwill itu bersifat positif dan negatif? Jika dilihat dari besar investasinya, yaitu lebih kecil daripada nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan bahwa itu goodwillnya negatif. Kemudian goodwill negatif dialokasikan sebesar proporsinya dan dibebankan kepada aktiva tidak lancar. Yang keenam, proporsi goodwill negatif, yaitu di mana nilai goodwill dibagi dengan total nilai aktiva tidak lancar dikali 100%, didapat hasil 20%. Yang ketujuh, pembebanan aktiva tidak lancar yang sebesar tanah, yaitu $100 dibagi $1.000 dikali $200, didapat $20. Kemudian bangunan, yaitu $500 dibagi $1.000 dikali dengan $200, didapat $100. Yang ketiga, peralatan, yaitu $150 dibagi dengan $1.000 dikali dengan $200, maka didapat hasil $70. Yang terakhir adalah paten, yaitu $50 dibagi dengan $1.000 dikali dengan $200, didapat hasil $10.000. Dan jika dijumlahkan maka akan memperoleh hasil $200. Terkait alternatif lainnya, yaitu untuk tabel tanah, nilai aktiva wajarnya itu $1.100, kurang 20% dalam pengurangan atas kelebihan nilai wajar menjadi $20, dan jumlah dibebankan sebesar $80. Begitu juga seterusnya terkait bangunan yang mendapat hasil $400, peralatan mendapat hasil $280, dan paten mendapat hasil $40, di mana total untuk nilai aktiva wajar itu $1.000, untuk kurang 20% dari pengurangan atas kelebihan nilai wajar mendapat $200, dan total untuk jumlah yang didapat dibebankan sebesar $800. Maka diperoleh neraca yaitu sebagai berikut, yaitu kas sebesar $50, piutang bersih sebesar $140, tanah persediaan sebesar $250, tanah sebesar $80, bangunan sebesar $800, peralatan sebesar $280, dan paten sebesar $40, dengan total aktiva $1.240. Kemudian untuk utang usaha sebesar $60, wesel bayar sebesar $235, kewajiban lain sebesar $45, dan investasi sebesar $1.000.
didapat jumlah sebesar $1.240. Hingga ini sudah dikatakan benar karena sudah balance, yaitu antara aktif aktiva dengan pasifanya. Selanjutnya tentang kontroversi goodwill. GAP yang mendefinisikan goodwill sebagai kelebihan biaya investasi terhadap nilai wajar aktiva yang diterima. Secara teoritoris, goodwill adalah ukuran nilai sekarang, yaitu present value, dan kelebihan laba masa depan yang diproyeksikan dari perusahaan yang bergabung terhadap laba normal perusahaan sejenis. Pengestimasian ini membutuhkan spekulasi yang dapat dipertimbangkan, yang dimana dalam FASB Statement nomor 142 dijelaskan bahwa goodwill tidak lagi diamortisasi untuk tujuan pelaporan keuangan. Selanjutnya tentang akuntansi internasional untuk goodwill. Perusahaan di Amerika Serikat telah lama mengeluh bahwa aturan akuntansi untuk amortisasi goodwill kurang menguntungkan dalam bersaing dengan perusahaan lain. Selanjutnya, untuk akuntansi internasional untuk goodwill dijelaskan dalam IASB dan FASB, di mana dalam IASB maupun FASB sama-sama mengeliminasi perbedaan dalam akuntansi untuk penggabungan usaha menurut IFRS dan GAAP Amerika Serikat. FASB sedang mempertimbangkan untuk merevisi standar guna mengharmonisasikan dengan persyarat IFRS 3. Sebagai contoh, menurut GAAP Amerika Serikat, jumlah uang dibebankan ke penelitian dan pengembangan pembelian dalam proses harus dibebankan, di mana IFRS 3 mengizinkan kapitalitas biaya tersebut sebagai aktiva yang terpisah dan dapat diidentifikasi. Selanjutnya terkait akuntansi untuk goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya. Dari sumbernya, menurut FASB Statement nomor 141 dan 142, perusahaan mencatat goodwill tetap tidak mengamortisasinya. FASB mengharuskan perusahaan menilai goodwill secara periodik untuk penurunan nilainya. Penurunan nilai ini terjadi apabila nilai goodwill yang dicatat lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar. Selanjutnya, untuk akuntansi goodwill dan aktiva tidak berwujud lainnya dijelaskan dalam dua statement, yaitu statement dari FASB nomor 141 dan nomor 142, di mana FASB statement 141 tidak secara reaktif mengubah pelaporan goodwill, tetapi perusahaan akan menghentikan amortisasi goodwill yang sebelumnya dicatat. Kemudian untuk FASB statement nomor 42, maaf sebelumnya salah ketik, yang dimana memberikan klarifikasi dan pedoman yang lebih rinci tentang kapan aktiva tidak berwujud yang sebelumnya tidak dicatat harus diakui sebagai aktiva yang dapat mempengaruhi jumlah goodwill yang diakui perusahaan. Selanjutnya terkait pengakuan dan pengukuran kerugian penurunan nilai. Berkaca dari FASB Statement nomor 142 terkait penetapan penurunan nilai goodwill, yaitu pertama, perusahaan harus membandingkan nilai yang tercatat di dalam nilai buku dengan nilai wajar pada tingkat unit pelaporan bisnis. Yang kedua, membandingkan nilai buku goodwill dengan nilai wajarnya. Jika nilai buku melebihi nilai wajar goodwill, perusahaan harus mengakui kerugian penurunan nilai sebesar perbedaan atas selisih tersebut. Kemudian pada FASB Statement nomor 142, paragraf 28, mengharuskan penetapan penurunan nilai yang lebih sering jika setiap peristiwa tersebut terjadi. Peristiwa tersebut yang terjadi yaitu yang pertama, adanya perubahan signifikan yang tidak diinginkan dalam struktur hukum atau iklim usaha. Yang kedua, tindakan atau penilaian yang tidak diinginkan oleh regulator. Yang ketiga, persaingan yang tidak diantisipasi. Yang keempat, ada kehilangan karyawan kunci. Yang kelima atau yang ke-E, ekspektasi yang mungkin terjadi bahwa unit pelaporan atau bagian unit pelaporan mesin beritahuan akan dijual atau dilepaskan. Dan yang terakhir, pengujian untuk pemulihan kelompok aktiva yang signifikan menurut statement 121 dalam unit pelaporan. Selanjutnya terkait materi amortisasi versus non-amortisasi. Amortisasi yaitu perusahaan harus mengamortisasi, di mana
aktiva tidak terwujud dengan umur manfaat terbatas. Nama umur manfaat tersebut. Kemudian dalam FASB mendefinisikan umur manfaat sebagai estimasi umur manfaat bagi entitas pelaporan. Perusahaan harus mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas selama estimasi tersebut atas umur manfaat tersebut. Yaitu selanjutnya terkait non-amortisasi, di mana amortisasi tidak dilakukan apabila perusahaan tidak akan mengamortisasi aktiva tidak berwujud dengan umur manfaat yang dapat diestimasi. Jika aktiva tidak berwujud tersebut kemudian mempunyai umur manfaat yang dapat diestimasi, maka aktiva tersebut harus diamortisasi. Selanjutnya itu terkait prasyarat pengungkapan. Dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan yang mengakuisisi harus mengungkapkan bahwa penggabungan usaha telah diperhitungkan dengan metode pembelian, dan di mana isi pengungkapannya itu memiliki atau terdapat penyebutan nama dan keterangan singkat mengenai perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, periode di mana hasil operasi perusahaan yang diakuisisi dimasukkan dalam laporan laba rugi, biaya perusahaan dan yang diakuisisi. Yang ketiga, jumlah serta penilaian saham yang diterbitkan atau yang dapat diterbitkan. Ini keterangan atas setiap pembayaran kontingent. Khusus akuisisi, itu hasil operasi periode berjalan. Dua, itu hasil operasi periode sebelumnya. Di mana dalam FASB Statement 141, FASB memperluas pengungkapan yang disyaratkan, terutama yang berhubungan dengan aktiva tidak berwujud yang diakui. Selanjutnya dalam FASB Statement nomor 42, yaitu mengharuskan perusahaan melaporkan jumlah agregat goodwill sebagai pos neraca yang terpisah. Baik, sekian dari presentasi saya yang dapat saya sampaikan terkait pengembangan usaha. Untuk jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.